Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Masih dalam pokok bahasan sistem transportasi pada bagian yang kedua. Oke, kalau kemarin kita sempat membahas soal, ada 8 soal di pertemuan pertama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, di sini di pertemuan kedua ini teman-teman kita membahas sekitar ada 9 soal ya. Kita lanjutkan, kemarin baru sampai nomor 8 ya. Sekarang nomor 9 itu kita akan membahas mengenali aliran darah yang paling lambat. Nomor 10 nanti kita akan membahas tentang respon antigen. Nomor 11 kita membahas sistem peredaran darah pada belalang. Dan nomor 12 kita akan membahas ciri pembuluh darah arteri. Terus yang selanjutnya teman-teman kita akan membahas nomor 13 yaitu hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka. 14 sistem peredaran darah limpa, 15 ciri dari pembuluh darah kapiler. Yang nomor 16 adalah kelainan yang sering terjadi pada sistem transportasi. Oke, baik. Kita akan masuk dulu ya ke soal nomor 9 di pertemuan kedua mengenai sistem transportasi ataupun sistem peredaran darah ini. Oke, baik. Kita masuk ke soal nomor 9, teman-teman. Nah, soal nomor 9, teman-teman, disebutkan bahwa aliran darah yang bergerak katanya paling lambat terjadi pada apa? Oke, kita akan membahas gitu ya aliran darahnya. Baik, teman-teman, kalau berbicara pembuluh darah, maka berbicara pembuluh darah ini teman-teman di dalam tubuh kita itu ada 3 jenis. Satu, ada yang disebut sebagai pembuluh darah arteri atau bahasa kita dikenal dengan nama pembuluh nadi. Ada pembuluh darah vena gitu ya, ada sering dikenal kita menyebutnya pembuluh darah balik vena itu ya, dan pembuluh darah kapiler teman-teman, ini yang paling kecil ya. Nah, pembuluh darah nadi ataupun arteri teman-teman dia merupakan pembuluh darah yang terbesar teman-teman. Jadi paling besarnya itu ada yang disebut sebagai aorta. Jadi pembuluh nadi terbesar itu ada yang disebut sebagai aorta. Yang kecilnya apa? Jadi kalau kita urutkan dari yang besar ke yang kecil, maka yang besarnya itu disebut sebagai aorta. Itu ya, arteri itu nama lainnya. Pembuluh nadi yang terbesar itu adalah aorta. Lalu dia akan mengecil aorta ini menjadi arteri. Lalu arteri ini dia mengecil lagi, dia akan membentuk arteriola. Gitu ya. Sedangkan pembuluh balik teman-teman atau vena nanti juga dia memiliki pembuluh vena yang paling besar ke kecil lalu mengecil lagi gitu ya. Dengan urutan seperti ini. Yang paling besar itu namanya vena cava. Ini yang paling besar. Lalu dia mengecil menjadi vena, lalu vena ini dia mengecil kembali gitu ya menjadi venula. Nah, di antara arteriola dan di antara arteriola dan venula itu di antaranya ada kapiler gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Baik, ini dia perbedaannya. Kalau kita lihat dari tempat, kalau arteri itu dia agak tersembunyi, teman-teman, ke dalam tubuh. Jadi lebih ke dalam gitu ya, di antara permukaan kulit itu lebih ke dalam. Sedangkan kalau vena, dia dekat ke permukaan kulit, dia lebih ke atas. Nah, sedangkan kapiler letaknya kan tadi sudah disebutkan, dia ada di antara di mana arteri dan vena itu berada. Gitu ya. Nah, dinding pembuluhnya kalau arteri dia kuat, tebal gitu ya, dan juga elastis. Sedangkan vena dia tipis gitu ya, dan tidak elastis. Sedangkan kalau kapiler lebih tipis, tetapi dia memiliki pori. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh arteri dan vena. Kapiler itu dia berpori. Kenapa mesti berpori? Sebab pertukaran nutrisi itu terjadi di situ. Gitu ya. Oke, pertukaran gas juga terjadi di situ. Aliran darahnya kalau arteri itu dia meninggalkan jantung, sedangkan vena dia menuju ke jantung, sedangkan kapiler dari arteriol gitu ya menuju ke penula. Jadi di antara kan dia mah ya. Denyutnya kalau arteri dia terasa tekanannya tinggi ya arteri itu, kalau vena dia tidak terasa gitu, kapiler juga dia tidak terasa. Nah, katupnya kalau arteri itu dia memiliki satu katup pada pangkal jantung yang kami sebutkan di pertemuan pertama gitu ya, di daerah aorta, teman-teman.
Terus kalau vena dia banyak di sepanjang pembuluh vena itu dia katup semuanya. Kenapa vena memiliki katup yang banyak? Tujuannya adalah mencegah darah balik lagi gitu. Sebab kan vena membawa darah kotor ya, kecuali vena pulmonalis gitu. Sedangkan kapiler juga dia tidak memiliki katup. Oke, dari darah dia banyak mengandung oksigen kalau arteri, kecuali arteri pulmonalis. Vena dia banyak mengandung CO2, kecuali vena pulmonalis, kebalikannya ya. Terus kapiler dia banyak mengandung O2, di situ dia dipertukarkan antara oksigennya ke jaringan, dari jaringan kan dimasukkan ke kapiler CO2-nya. Gitu ya. Oke, nah ini dia dari pembuluh darah. Jadi kapiler itu dia ada di antara pembuluh darah arteriol dengan penula. Jadi dia di tengah-tengahnya. Kalau kita lihat dari tekanannya, teman-teman bisa perhatikan gitu ya. Kalau misalkan tekanan kita lihat dari apa namanya tekanannya yang warna ini warna biru. Di sini tekanannya mulai dari arteri, teman-teman coba lihat di tekanannya turun ke namanya arteriol. Arteriol itu tekanannya makin turun gitu ya. Terus dia mengalami penurunan juga dia di kapiler gitu ya. Nah, di kapiler. Nanti di pena dia memanfaatkan tekanannya itu dia memanfaatkan apa? Dia memanfaatkan nanti gerak dari otot juga gitu ya. Pergerakan darahnya itu di otot juga dimanfaatkan. Gitu, teman-teman. Nah, sekarang darah yang paling bergerak paling lambat itu terjadi di mana? Kita akan bahas sekarang. Berdasarkan dari strukturnya, maka kita bisa simpulkan, maka pergerakan darah yang paling lambat itu adalah terjadi di daerah kapiler. Kenapa di daerah kapiler, teman-teman? Bisa diperhatikan bahwa kapiler ini meskipun dia memiliki apa namanya pembuluh darah kecil, tetapi dia tersebar sangat banyak. Yang kedua, dia memiliki pori-pori. Adanya pori ini yang menyebabkan di situ terjadi tekanan makin melemah. Kenapa? Sebab isi di dalam pembuluh darahnya keluar, gitu ya. Akibatnya tekanannya lebih lemah, sangat lemah dibandingkan ketika dia masuk lagi ke vena, dia tidak punya pori, maka tekanan kan di situ bisa lebih kuat, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah kapiler sebab dia berpori. Ketika menerima tekanan di situ, sebagian tekanan akan keluar lewat pori-pori gitu. Jadi makin melemah. Yang kedua tujuannya adalah kenapa mesti lemah di situ? Sebab di situ ada pertukaran. Jadi jaringan CO2 misalkan dari jaringan ke kapiler, dari kapiler oksigen dikejaringankan atau nutrisi gitu ya dikejaringankan. Kalau di situ misalkan pergerakannya cepat, maka pertukaran gas dengan nutrisi bisa berbahaya dong. Gitu ya, akibatnya tidak berjalan dengan baik. Jadi kapiler yang lebih lambat pergerakannya. Gitu ya, alasannya seperti itu. Baik, nomor 10, antigen yang termasuk ke dalam tubuh yang masuk ke dalam tubuh manusia direspon secara spesifik oleh apa? Baik, kita bahas antigen. Oke, berbicaranya antigen itu teman-teman merupakan zat gitu ya yang merangsang sistem imun spesifik. Itu dia antigen. Nah, terutama dia yang merangsang apa? Terutama antigen yang masuk ke dalam tubuh merangsang gen spesifiknya itu kita sebut sebagai antibodi. Nah, dialah yang apa namanya? Yang meresponnya antibodi, ya. Nah, antigen dapat berupa bakteri yang masuk apapun lah. Antigen itu apapun yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Itu dia antigen. Salah satunya kalau misalkan yang akan direspon oleh antibodi, salah satunya adalah bakteri, virus, protein-protein yang memang apa namanya tidak dikenali yang menyebabkan alergi pada seseorang gitu ya, atau sel-sel kanker atau zat-zat yang bersifat toksik gitu ya. Nah, selanjutnya antibodi itu dia protein teman-teman gitu ya, protein serum gitu yang mempunyai respon atau respon imun atau kekebalan gitu pada tubuh kita karena adanya rangsangan yang muncul. Siapa yang munculnya? Antigen gitu ya. Jadi antibodi itu dia mengandung imunoglobulin. Nah, adanya imunoglobulin ini teman-teman yang dibentuk oleh sel plasma gitu ya, yang mengakibatkan dia sensitif terhadap antigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, berbicaranya imunoglobulin, teman-teman, itu ada 5 IG. Ada IgM, G, A, D, dan E. Di sini teman-teman silakan bisa pelajari ya.
Nah, kalau berbicaranya IgM, dia disebut sebagai respon kekebalan primer. Apa maksudnya primer, Pak? Dia respon yang pertama kali ketika ada antigen hadir untuk pertama kali. Yang meresponnya adalah IgM. Jika antigen yang sama muncul kembali, maka yang akan merespon adalah bukan IgM lagi. Nah, siapa? Yaitu respon kekebalan sekunder yang kita sebut sebagai IgG. Jadi IgG itu dia merespon antigen-antigen yang sudah dikenali di awal oleh IgM. Itu ya respon sekunder. Nah, contohnya misalkan IgG ini dia bisa mengalir itu dia melalui plasenta gitu ya dari ibu ke anaknya. Jadi memberi kekebalan pasif gitu pada ibu yang hamil. Nah, sedangkan IgA itu dia dapat ditemukan di air mata, air ludah, keringat gitu ya, membran mukosa, ya, itu dia banyak IgA-nya. Fungsinya buat apa? IgA dia berperan penting di dalam pencegahan infeksi, teman-teman. Salah satunya adalah pada permukaan epitelium. Nah, jadi teman-teman itu dia peran dari IgA, gitu ya. Jadi mencegah infeksi. Sedangkan IgD itu dia antibodi bisa kita temukan pada permukaan limfosit B, teman-teman. Jadi sebagai reseptor IgD itu. Reseptor untuk apa? Untuk merangsang pembentukan antibodi oleh sel-sel B plasma. Jadi IgD itu perannya reseptor gitu. Sedangkan yang terakhir adalah IgE, teman-teman. Dia banyak terikat pada leukosit gitu ya. Salah satunya adalah pada basofil, teman-teman, gitu ya, di dalam sirkulasi darah. Misalkan selain di leukosit ada juga pada sel-sel mas gitu ya. Di dalam jaringan dia berperannya untuk apa? Nanti dia perannya itu sangat mempengaruhi sel gitu ya untuk melepaskan histamin gitu dan nanti terlibat di dalam reaksi-reaksi alergi. Jadi kalau teman-teman sering alergi terhadap sesuatu berarti terhadap IgE-nya ada sesuatu juga gitu ya. Jadi hubungannya dengan reaksi-reaksi alergi gitu. Jadi antigen diresponnya oleh antibodi. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya 4. 4-nya apa? Berarti D ya, kalau tidak salah ya. Baik, nomor 11. Belalang memiliki darah yang beredar bebas dalam tubuh katanya tanpa melalui pembuluh. Sistem peredaran darah belalang berfungsi mengangkut sari makanan dan oksigen, tetapi tidak mengangkut karbon dioksida. Oh, tadi sudah dibahas ya, ini di pertemuan pertama pada sistem transportasi. Nggak apa-apa, kita ulang. Yang pertama, teman-teman. Berbicaranya belalang, teman-teman, dia termasuk ke dalam insekta gitu ya. Dia memiliki sistem peredaran darah terbuka. Yang kedua, sistem peredaran darah terbuka ini teman-teman di mana dia tidak menggunakan pembuluh gitu ya, pembuluh darah di dalam proses sirkulasi, di dalam proses penyebaran darahnya. Nah, dalam tubuh belalang ini dia darah dalam tubuh belalang itu dia disebut dikarenakan bercampur dengan cairan interstisialnya, maka darahnya itu disebut sebagai hemolimfa gitu ya. Nah, hemolimfanya ini dia tidak mengandung hemoglobin. Sehingga darahnya dia tidak terlibat di dalam proses peredaran oksigen, ingat-ingat, atau gas ya. Jadi hemolimfa atau darahnya belalang itu pada insekta itu dia tidak berperan di dalam proses transportasi gas, gitu ya. Nah, sistem peredaran darah belalang ini dia hanya berfungsi untuk apa? Mengangkut sari-sari makanan dan sisa-sisa metabolisme, itu saja, gitu ya. Oke, nah ini dia kita bandingkan nih peredaran darah belalang di sini terbuka. Jadi setelah dari jantung gitu ya, jantung pembuluh nanti ke yang lateral ke rongga-rongga tubuh, lalu dia bercampur dengan jaringan tubuhnya. Sedangkan misalkan kalau pada cacing tanah dari jantungnya itu udah beredar ke pembuluh darah, balik lagi ke jantung. Jadi tidak bergabung dengan cairan tubuh kalau di cacing tanah, gitu ya. Sedangkan pada belalang ada keluarnya di sini, ke jaringan tubuhnya di sini. Gitu, lepas ya. Baik. Jadi jawabannya adalah pernyataan pertama yang betul, pernyataan kedua salah. Sebab dia tidak mengangkut oksigen ya. Oke, jadi jawabannya adalah betul, pernyataan atasnya berarti C. Baik, soal nomor 12. Ciri-ciri pembuluh arteri adalah, oke diminta arteri ya cirinya. Baik. Yang pertama, teman-teman, pembuluh darah arteri, dia pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah, dia keluar dari jantung. Itu konsep pertama, selalu gitu ya. Nah, keluar dari jantung itu adalah pembuluh darah arteri atau pembuluh darah, pembuluh nadi bahasa kitanya ya.
Nah, letaknya dia tersembunyi atau lebih ke bawah dari permukaan kulit. Jadi kalau ada kulit dia lebih ke bawah gitu ya. Oke. Namun denyutnya dia benar-benar tekanannya sangat kuat. Akibatnya kita bisa merasakan denyut nadi gitu ya. Nah, denyut nadi itu adalah arteri gitu. Bisa di tangan, bisa di leher ya. Oke, pembuluh darah arteri ini dia mempunyai sebuah katup yang dekat ke jantung gitu kan ya, di aorta gitu. Nah, fungsi katup ini dia mencegah darah dari jantung yang telah dipompakan supaya tidak balik lagi ke jantung. Gitu ya, cuman itu saja. Sedangkan pembuluh darah arteri yang ada di tubuh kita itu dia tidak berkatup, semuanya bolong. Ya, nggak ada katup-katupnya. Oke, nah selanjutnya nanti ada 3 jenis arteri, teman-teman. Ada arteri elastis, ada arteri muskular, gitu ya. Ada arteri arteriol, gitu. Kalau yang elastis ini dia arteri besar, gitu ya, menjaga tekanan darah di dalam tubuh kita. Contohnya adalah aorta, nanti dia akan bercabang-cabang, gitu ya. Terus kalau arteri muskular dia bertanggung jawab mengantarkan darah, gitu ya, ke beberapa bagian tubuh. Nanti dinding-dinding arteri ini dia terdiri oleh serat-serat otot halus gitu ya. Nanti dia mengatur aliran darahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contohnya arteri muskular atau arteri yang ada di otot gitu ya, atau arteri femoral gitu. Yang terakhir adalah arteriol atau bagian terkecil dari arteri gitu ya, arteri yang sangat kecil gitu ya. Dia yang menjalar hingga ke pembuluh-pembuluh darah terkecil langsung bersentuhan dengan pembuluh darah kapiler gitu ya. Oke, nah kesimpulannya bahwa arteri ini dia memiliki ciri berdinding tebal, kuat, elastis gitu ya, memiliki denyutan lebih terasa, terletak agak ke lebih dalam dari permukaan kulit gitu ya. Arteri tidak memiliki katup kecuali di daerah depan yang berdekatan dengan jantung gitu ya. Di sepanjang tubuh tidak ada. Oke. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 gitu. 1, 3 itu berarti apa ya? B ya. Oke. Nomor 13 teman-teman, hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Oh, ini diminta tertutup ya. Oke, tadi sudah dibahas ya contohnya. Baik, sistem peredaran darah tutup. Kenapa disebut sistem peredaran darah tertutup? Artinya berarti darah pada organisme tersebut dia mengalir melalui suatu saluran khusus yang disebut sebagai pembuluh darah gitu. Nah, jantungnya itu dia akan memompa secara terus-menerus sehingga tekanan gitu ya yang didapatnya menjadi stabil, tetap stabil, terus mengalir kemana darah itu akan dialirkan. Nah, hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup khususnya kebanyakan gitu ya teman-teman, seluruh dari kelompok organisme vertebrata itu sudah tertutup. Ya, contohnya ada katak, ikan, burung, reptil gitu ya, seperti cicak misalkan, terus kadal, ada cacing tanah gitu. Itu dia pembuluh darahnya dia tertutup. Ah, ini dia. Kalau terbuka itu kan setelah dari jantung langsung dia bersatu keluar gitu ya. Ini dia keluar bersatu dengan jaringan tubuh. Sedangkan kalau ini dia menyatu. Jadi tidak ada keluar dari pembuluh darah. Gitu ya. Set dari sini ke kapiler, langsung ke vena, langsung ke jantung lagi. Jadi tidak bersatu dengan cairan tubuh. Gitu ya. Ini dia cacing. Oke, jadi jawabannya adalah cacing tanah dan katak. 1-3 itu berarti masih B ya. Sedangkan belalang dan jangkrik itu kan dia terbuka, insekta ya. Baik, 14. Sistem pembuluh Sistem pembuluh limpa katanya berfungsi mengembalikan cairan limpa dari ruangan antara ke sel ke sistem sirkulasi. Ini juga sudah dibahas ya di pertemuan pertama, muncul kembali di SBMPTN 2015 teman-teman ya. Oke, sebabnya cairan limpa yang diangkut ke dalam sistem sirkulasi mengandung sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen. Oke, ini mah gampang banget ya, kita bahas. Nah, peredaran limpa, teman-teman, atau sistem pembuluh limpa ini, atau bahasa kitanya pembuluh getah bening gitu ya. Dia memiliki fungsi utama yang berkaitan dengan kekebalan tubuh tentu, selain membantu sistem pencernaan ya. Nah, cairan limpa ini dia mengalir ke pembuluh-pembuluh limpatik, teman-teman. Salah satunya adalah fungsi sistem limpatik ini, dia mengalirkan kelebihan cairan di interstisial atau di luar dari sel gitu kan ya. Nanti dia disedot oleh ditarik gitu ya oleh pembuluh limpa ini. Nah, akibatnya nutrisi yang ada di cairan interstisial itu dimasukkan ke dalam pembuluh limpa. Nanti dari limpa diedarkan kembali atau disatukan kembali ke pembuluh darah vena gitu ya. Masuk lagi ke pembuluh darah berarti nutrisinya ya.
gitu. Terus cairan tersebut nanti kemudian dikembalikan dari ruangan antar sel ke sirkulasi darah melalui sistem limfatik. Tadi sudah saya sebutkan ini ya. Nanti cairan limpa itu dia diangkut seluruhnya ke sirkulasi darah. Di dalamnya ada limfosit, ada cairan-cairan yang kandungan airnya tinggi, ada protein gitu ya, yang protein dari jaringan, ada juga lemak-lemak emulsi gitu. Itu dia isi-isinya. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa cairan limpa, teman-teman, dia tidak mungkin mengandung sel darah merah. Sebab sel darah merah itu adanya di pembuluh darah gitu ya. Yang berfungsi sebagai mengikat oksigen. Kalau sel darah merah itu kan ada di pembuluh darah gitu ya. Dia punya hemoglobin sel darah merah itu, akibatnya mampu mengikat oksigen. Jadi pada soal yang di atas teman-teman diketahui bahwa pernyataan bisa kita betulkan gitu ya, tetapi alasannya salah. Gitu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Sistem peredaran darah limpa. Oke, dia cairan limpa dari ruangan-ruang sel, benar gitu ya. Jadi ada jaringan, terus di antara jaringan dengan jaringan yang lain itu ada ruang gitu ya, namanya ruang antar sel. Di situ ada cairan-cairan yang kita sebut sebagai cairan interstisial gitu ya, yang akan diserap kalau ada nutrisi akan diserap oleh pembuluh limfa. Dimasukkan ke pembuluh limfa, ditarik, lalu nanti diedarkan kembali masuk ke pembuluh darah vena gitu ya. Oke, gitu. Jadi jawabannya adalah pernyataan pertama yang betul. Yang kedua salah sebab ada sel darah merah ya, salah. Baik, nomor 15 teman-teman, sistem katup katanya terdapat pada pembuluh darah kapiler. Sudah dibahas tadi ya. Oke, pembuluh darah kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan nutrisi. Ini juga sudah dibahas. Baik, berbicaranya sistem katup, teman-teman, yang katup ini dia paling banyak terdapat di dalam pembuluh vena atau pembuluh balik, teman-teman, gitu ya. Namun dia tidak bisa kita temukan pada peredaran darah kapiler. Arteri pun itu cuma satu, ada perbatasan di antara aorta dengan jantung, gitu kan ya. Kapiler itu tidak ada katup. Nah, pembuluh darah kapiler ini dia hanya berupa pembuluh darah kecil, teman-teman, di dalam tubuh, diameternya itu sekitar 5 sampai 10 milimikron. Akibatnya kecil banget gitu ya. Yang menghubungkan antara arteriola dengan penula, di tengah-tengahnya itu adalah kapiler. Artinya berarti pernyataan pertama salah, tidak ada katup harusnya ya. Nah, sedangkan pembuluh darah kapiler ini dia sebagai tempat pertukaran apa? Air, oksigen, karbon dioksida, nutrien, sisa-sisa metabolisme gitu ya. Nah, ini dia. Jadi saking kecilnya nih. Kalau kita lihat perbandingan, ini adalah arteri gitu ya, membentuk arteriol kan tadinya ya. Terus pena nanti paling mengecil menjadi penula, mengecil kembali itu diantaranya ada kapiler. Kapiler itu berarti benar-benar sangat kecil. Tidak berkatup namun berpori gitu ya. Jadi jawabannya apa namanya adalah pembuluh darah kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran gas juga nutrisi. Jadi yang pernyataan kedua yang benar gitu ya. D berarti. Baik, nomor 16 berikut ini adalah komponen penyusun trakea pada insekta. Kecuali baik sistem pernapasan pada insekta berarti ya. Oke, baik. Yang pertama teman-teman berbicaranya insekta. Ini kalau kita berbicaranya insekta maka dia merupakan anggota dari kelompok invertebrata ya gitu. Yang memiliki sistem pernapasan masih sederhana. Ini nyelip nih teman-teman, sistem pernapasan masuk gitu ya ke sistem transportasi. Tapi nggak apa-apa ya. Dia muncul di SBMPTN tahun 2016 nih. Ini tambahan saja ya. Yang masih sederhana tadi, kelompok tersebut dia memiliki organ pernapasan khusus yang kita kenal dengan nama trakea, teman-teman gitu ya. Nah, trakea ini dia memiliki komponen tidak sendiri. Nanti komponennya itu apa saja? Ada spirakel, ada pembuluh trakea, ada trakeolus dan juga ada yang kita sebut sebagai stigma gitu ya. Nah, karena trakea ini teman-teman pada insekta ini dia terhubung dengan lubang-lubang kecil gitu ya. Bernama stigma gitu ya ataupun spirakel gitu. Itu fungsinya itu dia sebagai tempat keluar masuk udara. Itu adanya di daerah toraks dan juga abdomen gitu ya. Ada lubang-lubang kecil. Itu namanya spirakel atau stigma. Nanti kita lihat. Nah, pada insekta teman-teman nanti pertukaran udara itu dia terjadi pada bagian yang disebut sebagai trakeolus gitu ya. Nah, trakeolus ini sendiri dia merupakan cabang dari trakea yang kompleks dan juga tipis, teman-teman.
Nah, tracheolus ini dia berhubungan langsung dengan sel-sel pada jaringan tubuhnya. Jadi nempel gitu ya, berhubungan langsung. Jadi di situ bisa terjadi pertukaran. Dengan demikian nanti difusi gas oksigen dan karbon dioksida itu dia terjadi pada bagian yang disebut sebagai tracheolus gitu ya. Nah, ini dia. Jadi spiracle di sini atau stigma nanti masuk udara gitu ya, oksigen berarti CO2 dikeluarkan, dia akan masuk ke trakea. Nah, dari trakea gitu ya, ini dia trakea. Nah, oke, nanti dia mengecil lagi jadi trakeol. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi yang tidak termasuk ke dalam trakea, ini dia bagian-bagian dari trakea itu komponennya ini ya. Berarti adalah ostium. Gitu ya. Ostium itu tidak berbicara organ dari respirasinya insekta. Di trakea tidak ada. Gitu ya. Oke, baik. Yang terakhir teman-teman mengenai kelainan yaitu gejala kurang darah atau anemia antara lain dapat diatasi dengan pemberian suplemen. Zat besi berperan dalam pembentukan suatu protein khusus yang terdapat dalam hemoglobin. Berupa apa? Oke, ini berupanya ya. Protein khusus, proteinnya itu apa? Oke, baik kita bahas. Nah, zat besi teman-teman yang disebutkan di soal sebagai suplemen ini dia merupakan mineral gitu kan ya yang berperan penting di dalam proses pembentukan hemoglobin. Hemoglobinnya ini nanti kan dia sebagai bahan pembentuk dari sel darah merah gitu kan ya. Untuk sel darah merah yang normal pasti mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin sendiri teman-teman dia merupakan protein yang membawa oksigen gitu ya kan ya dari paru-paru nanti untuk diedarkan oleh sel darah merah ini ke seluruh tubuh. Nanti molekul hemoglobin itu di dalamnya itu ada globin, protein, ada apoprotein, ada gugus hemin atau heme gitu ya. Itu dia komponen dari hemoglobin. Jadi nanti setiap subunit hemoglobin dia mengandung satu heme. Gitu kan ya setiap subunitnya. Nah, sehingga secara keseluruhan hemoglobin itu dia memiliki kapasitas 4 molekul oksigen. Jadi ditempeli oleh 4 molekul oksigen. Satu hemoglobinnya dia melekatkan 4 oksigen. Itu ya, ingat-ingat. Nah, pada molekul hemin, teman-teman, atau heme, zat besi dia melekat dan menghantarkan oksigen juga karbon dioksida. Gitu ya, tentunya melalui pembuluh darah atau darah itu sendiri. Sehingga nanti adanya zat besi ini dia sangat berperan penting di dalam pembentukan hemin. Jadi nggak ada zat besi, maka hemin tidak akan pernah terbentuk. Heme tidak akan pernah terbentuk gitu ya. Jadi kalau dari gambar begini. Ini dia hemoglobin, molekul hemoglobin di dalamnya ada hemin, hemin ada 4. Nanti setiap unitnya kan 1, ada 4 unit. Jadi dalam satu hemoglobin itu mengikat 4 oksigen. Gitu ya. Oke, jadi protein khusus itu yang kita sebut sebagai hemin gitu ya. Berperan dalam pembentukan protein khusus yang terdapat di dalam hemoglobin. Oke, ini yang ditanyakannya apa? Proteinnya, berarti ya hemin itu zat besinya. Ini yang dimintanya apa? Kita cek dulu. Gejala kurang darah anemia antara lain dapat diatasi dengan pemberian zat besi. Oke, berperan dalam pembentukan protein. Oh iya benar, zat besi gitu ya. Khusus yang terdapat dalam hemoglobin. Ya udah, adanya zat besi itu kan untuk pembentukan hemin gitu ya. Oke, nggak ada zat besi bahaya. Oke, D betul ya. Oke, baik teman-teman, itu adalah soal yang terakhir. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Sistem transportasi kami buatkan dalam bentuk 2 pertemuan ya. Silakan bisa dimanfaatkan untuk berkunjung kembali di channel YouTube kami. Banyak soal-soal yang telah kami buat guna persiapan dari UTBK ataupun SBMPTN ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.